Baik, terima kasih telah bergabung di kelas kita. Kali ini kita akan berbicara tentang asal muasal dari etika bisnis. Jadi ada beberapa yang membangun etika itu. Yang pertama itu nilai, norma, moral, dan akhirnya terbentuklah etika. Baik, pertama kita akan berbicara tentang nilai. Nilai ini adalah ada definisi nilai dari dua para ahli. Yang pertama itu Sprenger mengatakan bahwa nilai itu adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Yang kedua, itu menurut Kluckhohm. Menurut Kluckhohm ini, nilai adalah suatu konsepsi dari apa yang diinginkan dan mempengaruhi seseorang dalam menentukan tindakan terhadap cara dan juga tujuan yang ingin dicapai. Jadi menurut Kluckhohm ini ada dua nilai itu. Yang pertama adalah nilai yang dominan pada masyarakat tradisional, contohnya seperti nilai agama, nilai solidaritas, dan nilai seni. Sedangkan yang kedua adalah nilai dominan pada masyarakat modern. Jadi menurut Kluckhohm ini ada dua, modern dan tradisional. Menurut modern ini apa itu nilai itu? Nilai itu yaitu keilmuan, nilai kuasa, nilai ekonomi, dan lain-lain. Jadi contoh seperti kalian mau mengambil uang ke bank, kalian tidak bisa, kalian sedang sakit. Otomatis kalian harus membuat surat kuasa agar orang yang mengambil uang itu bisa dipercaya oleh orang bank. Jadi itulah nilai kuasa. Jadi kita itu diberikan kepercayaan untuk mengambil uang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke norma. Kalau kita lihat pada gambar, itu ada rambu-rambu lalu lintas. Jadi itu termasuk dalam norma. Jadi di sini ada 4 pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama itu John J. Masionis mengatakan norma adalah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Sedangkan menurut Surjono, ini adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam satu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Yang ketiga menurut Isworo Hadiwiono adalah nilai itu adalah suatu bentuk peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan acuan-acuan perbuatan mana yang dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Baru selanjutnya menurut Ridwan Halim, di sini dikatakan adalah segala sesuatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya merupakan suatu peraturan yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap individu masyarakat. Jadi kalau bisa kita lihat pada gambar tersebut, itu ya rambu-rambu lalu lintas itu memang tidak tertulis, tetapi itu harus kita taati. Karena saat kita tidak taati, ada hukum yang memaksa kita untuk mungkin hukumannya itu mungkin sanksi sosial. Tetapi ada juga mungkin sanksinya yang lain, mungkin sanksi tilang dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke moral. Saat kita berbicara moral, itu ada 3 pengertian. Yang pertama menurut Immanuel Kant, moral adalah hal yang meyakinkan serta sikap batin dan bukan hanya hal sekedar penyesuaian dengan beberapa aturan dari luar, entah itu aturan hukum berupa hukum negara, hukum agama, atau hukum adat istiadat. Baru selanjutnya Pusporojo, di sini dia mengatakan bahwa moral itu adalah kualitas perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Baru selanjutnya menurut Maria Assumpta, di sini adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia, dalam artian seperti ini. Dari ketiga pengertian di atas kita mengetahui bahwa moral itu adalah sesuatu yang harus dihindari, dalam artian kita melakukan hal buruk itu akan dianggap buruk oleh orang lain. Jadi harus kita hindari, dalam artian seperti ini. Teman-teman teman-teman pergi ke tempat umum tetapi tidak menggunakan sehelai benang pun, itu dikatakan tidak bermoral. Dia melanggar aturan-aturan moral yang ada di Indonesia. Contoh di tempat wisata, karena anggapan moral, maka kita yang orang pribumi tidak pernah menggunakan bikini di pantai. Kita masih malu-malu, atau kita menganggap nanti kalau seperti itu kita tidak bermoral. Atau mungkin perilaku seks bebas, itu dikatakan tidak bermoral. Karena apa? Mereka melakukan hubungan suami istri tanpa mereka itu menikah dahulu. Itu dikatakan tidak bermoral. Baru selanjutnya kita masuk ke pengertian etika. Jadi ketiga hal tadi, nilai, norma, moral, itu yang membangun etika. Akhirnya kita masuk ke pengertian etika. Di sini
ada beberapa pengertian menurut etika. Yang pertama itu Aristoteles menurut filsuf. Yang pertama itu Terminus Technicus. Di sini dikatakan etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Selanjutnya ada manner and custom. Dalam artian suatu perubahan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia yang sangat terikat dengan arti baik dan buruk serta perilaku tingkah laku atau perbuatan manusia. Jadi memang dari Aristoteles pun kita sudah melihat bahwa nilai moral norma itu sangat membangun dari pengertian Aristoteles, pengertian etika menurut Aristoteles. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, etika itu adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Ini sama halnya dengan perilaku moral yang di atas tadi, bahwa dikatakan manusia itu harus tahu baik dan buruk. Baru selanjutnya menurut si James Siplin SJ mengatakan bahwa mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seorang kepada orang lain. Dalam artian sama saja seperti apa yang dikatakan oleh moral, bahwa benar kamu itu salah kalau umpamanya hal itu salah. Contoh seperti kalian itu mencuri, itu salah. Atau kalian melakukan korupsi, itu salah. Itu menurut si James Spliner. Baru selanjutnya menurut Profesor Franz Mignolet mengatakan bahwa etika merupakan ilmu yang memberikan arahan, acuan dan pijakan kepada tindakan manusia. Dalam artian kita harus hidup menurut apa yang kita anggap benar, bukan apa yang kita anggap salah. Dalam artian bisa kita anggap benar, tetapi secara umum itu belum tentu benar. Contoh orang egois, itu secara umum itu benar, tetapi kalau kita berbicara secara umum, ya egois itu salah. Baru selanjutnya kita masuk ke tiga aspek pokok bisnis yang membuat tiga aspek pokok bisnis yang bisa membangun etika tadi. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Sudut pandang ekonomis ini dikatakan adalah kegiatan tukar menukar atau jual beli atau memproduksi, memasarkan, bekerja, mempekerjakan dan interaksi lainnya yang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi di sini pun harus dilihat ada enggak etikanya. Baru selanjutnya sudut pandang moral. Di sini etis tidaknya suatu tindakan sesuai dengan tatanan moral yang berlaku. Dalam artian seperti ini. Kamu membuang limbah ke sungai itu kan tidak salah kalau dari perusahaan, karena akan menguntungkan. Kita mengurangi biaya untuk mengolah limbah. Tetapi secara moral itu salah karena menyebabkan orang lain menjadi rugi. Selanjutnya sudut pandang hukum. Di sini dikatakan sudut pandang hukum adalah sudut pandang normatif dan menetapkan apa yang bisa dilakukan dan apa yang dilarang. Jadi di sini lebih jelas dalam artian kalau kamu itu melakukan pembunuhan, kamu ditetapkan menjadi salah. Kamu itu akan dikenakan hukuman. Itulah dia tiga aspek pokok bisnis dalam etika. Baru selanjutnya kita masuk ke tolak ukur sudut pandang di atas. Jadi tolak ukur dari ketiga sudut pandang di atas, mulai dari sudut pandang ekonomi, hukum, pandangan moral, itu ada tiga tolak ukurnya atau sudut pandang yang membangunnya. Yang pertama, hati nurani. Kalau kita berbicara hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri seseorang yang menilai perbuatan baik dan buruk. Dalam artian kamu tanya hati nurani kamu, apakah sudah benar apa yang kamu lakukan. Contoh, kamu menjual barang yang sudah dalam keadaan kadaluarsa dengan harga yang masih baru. Salah enggak? Itu kan tergantung dari kamu. Ada orang yang gak apa-apa, yang penting untung banyak. Itu salah gitu loh. Baru selanjutnya kaidah emas. Kalau kaidah emas ini kita memperlakukan orang lain seperti apa yang kita inginkan agar kita diperlakukan oleh orang lain. Dalam artian seperti ini, kamu menjual barang bagus agar orang lain juga menjual barang bagus atau membayar dengan bagus kepada kamu. Itu kaidah emas, bahwa apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu dia kaidah emas. Baru selanjutnya penilaian umum. Penilaian umum di sini adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian ini bersifat kualitatif dalam artian ya masyarakat umum seperti apa memandangnya. Dalam artian lah, kamu saling cinta kepada pasangan kamu, pacar kamu.
ya kamu anggap sah-sah aja, apa yang kamu lakukan itu sah-sah aja. Tetapi pandangan umum seperti apa yang terjadi di masyarakat kita? Orang akan menganggap, wah itu gila anak itu masih pacaran aja sudah kumpul kebo atau sudah melakukan hubungan suami istri dan lain-lain. Itu pandangan umum, itu dilakukan salah gitu loh. Oke. Baru selanjutnya kita masuk langsung ke apa itu etika bisnis. Jadi etika bisnis itu ada 3, kalau kita lihat di sini ada gambarnya ya, kita buat suap menyuap atau saling memberikan di bawah meja, itu termasuk hal-hal yang salah. Dalam artian pertama, pengertian menurut Hill dan Jones merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin di dalam sebuah perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis terkait dengan masalah masalah moral dan kompleks. Dalam artian kamu menyuap pemerintah itu udah benar apa belum? Oke. Baru menurut State. Di sini dikatakan standar etika berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Dalam artian kamu standarnya seperti apa? Dalam artian kamu maunya ya kita tender. Kalau kita menang tender, oke, kita jalan. Tapi kalau enggak menang tender, kalau karena suap kita bisa menang dalam sebuah bisnis, lebih baik tidak dilakukan. Itu menurut Steady. Menurut Bertens, di sini dikatakan etika bisnis itu merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya. Dalam artian Bertens ini lebih umum bahwa kamu melakukan hal-hal itu karena apa? Jadi kamu lakukan yang baik itu agar apa? Baru selanjutnya tingkatan etika bisnis. Jadi kalau kita berbicara tingkatan ada 3. Pertama makro. Makro itu adalah etika bisnis yang mempelajari aspek moral dan sistem ekonomi sebagai keseluruhan. Jadi etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dan sistem ekonomi sebagai keseluruhan. Contoh, aspek etis kapitalisme dan globalisme. Baru selanjutnya masalah keadilan pembangunan dan lain-lain. Baru tingkatan yang kedua itu meso, menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi. Jadi lebih kecil, lebih masuk dari sini ke dalam sebuah organisasi. Contoh, perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan lain-lain. Baru selanjutnya kita masuk ke mikro. Mikro itu apa? Fokus pada individunya. Jadi fokus pada individu dalam hubungan dengan bisnis. Contoh, produsen dan konsumen, karyawan dan pemilik modal, bawahan dan manajer, pemasuk dan investor dan lain-lain. Jadi dalam artian kita harus lebih benar-benar melaksanakan etika bisnis itu dalam artian saya sebagai pemilik modal itu untuk membayar gaji karyawan seperti apa? Jangan dong saya gaji di bawah UMR. Atau saya sebagai pemasok, ya jangan dong saya kasih barang yang jelek kepada investor saya dan lain-lain. Baru selanjutnya kita masuk ke perkembangan etika bisnis. Dalam perkembangannya ada 5 perkembangannya. Yang pertama itu situasi terdahulu yaitu konsep. Jadi hanya konsep ini para filsuf. Baru selanjutnya itu tadi yang Aristoteles yang di atas ya. Baru selanjutnya masa peralihan 1960. Etika ini sudah masuk ke universitas, mulai diajarkan di universitas. Selanjutnya lahir di Amerika tahun 1970, penerapan. Jadi lebih diterapkan di perusahaan-perusahaan di Amerika. Selanjutnya meluas ke Eropa 1980. Di sini Eropa juga perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa mulai menerapkan etika bisnis dalam artian amdalnya harus jelas, baru suap menyuap tidak ada, proses bisnisnya harus tepat dan lain-lain. Selanjutnya global, bahwa semua negara di dunia ini menerapkan etika bisnis. Kalau kita berbicara selanjutnya kita berbicara faktor sejarah dan budaya dalam etika bisnis. Pertama itu kebudayaan Yunani kuno dalam artian yang tadi kita bilang filsuf tadi bahwa itu berkembang karena memang para filsuf tadi memikirkan apa sih yang benar, apa yang salah. Baru selanjutnya masuk ke agama Kristen karena memang perkembangan agama pertama itu Kristen, nanti akan langsung masuk ke Islam. Kristen itu pertama turun ke Eropa. Eropa itu memeluk agama Kristen dan mereka lebih melihat etika itu dari sisi agama bahwa apa yang benar menurut agama itu harus jalankan dan apa yang salah itu harus dibuang. Baru selanjutnya menurut agama Islam sama halnya dengan itu. Jadi apa yang benar dan apa yang salah menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya kita masuk ke kebudayaan, masuk ke Indonesia, kebudayaan Jawa. Jadi dalam artian
di budaya Jawa itu sangat amat banyak falsafah-falsafah Jawa yang akhirnya menjadi kaidah-kaidah emas buat Indonesia dalam itu dalam melaksanakan kegiatan usaha dan lain-lain. Baru selanjutnya masuk ke sikap modern. Sikap modern ini kan lebih ke arah hak asasi manusia. Jadi itu dia untuk faktor sejarah dan budaya dalam etika. Selanjutnya kita masuk ke kritik terhadap etika bisnis. Kritiknya itu ada 3. Yang pertama, etika bisnis itu mendiskriminasi dalam artian bisnis itu ya hanya untuk pemilik modal, sedangkan yang bukan pemilik modal itu ya karyawan. Selanjutnya etika bisnis itu kontradiktif dalam artian kamu mau berbisnis tetapi kamu mengambil keuntungan, itu kan salah, tidak tepat menurut beberapa para ahli. Selanjutnya etika bisnis tidak praktis dalam artian etika bisnis itu hanya sebagai konsep, tidak bisa dilaksanakan. Itu di sini kritik-kritiknya. Selanjutnya etika dibedakan menjadi 2, yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Kalau kita berbicara etika sebagai praktis ada 2. Yang pertama, nilai dan norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Paham ya? Jadi nilai dan norma moral sejauh dipraktekkan atau tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan, dalam artian kamu udah tahu itu harus dilakukan tapi kamu tidak melakukan. Contoh, belok ke kiri ikuti lampu, tetapi kamu belok ke kiri jalan aja, nggak ada kok polisinya. Itu dia yang dikatakan di sini praktis. Baru selanjutnya etika sebagai refleksi. Di sini juga yang B-nya dulu, yang B-nya. Di sini dikatakan apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma. Selanjutnya yang kedua, etika sebagai refleksi. Di sini dikatakan etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral yang berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Oke? Itu refleksi. Jadi kita merefleksi ke dalam dirinya kita sendiri. Selanjutnya menyoroti tentang nilai baik buruknya perilaku orang, baru menjalankan taraf populer ataupun ilmiah tentang etika bisnis tadi. Selanjutnya berbicara tentang etika sebagai praktis atau mengambil praktis etis sebagai objeknya, dalam artian bahwa memang harus dilakukan walaupun itu refleksi. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Pertama, pengendalian diri. Kamu harus tahu bahwa itu salah atau benar. Selanjutnya pengembangan tanggung jawab sosial. Apa yang harus kamu berikan kepada orang lain dengan usahanya kamu berada di tempat mereka, dalam artian contoh seperti Sarah Mutiara. Apa yang bisa diberikan Sarah Mutiara untuk orang-orang yang ada di sekitarnya? Itu sebagai tanggung jawabnya dia, karena dia membuka usaha di masyarakatnya amal luhur dan bakti luhur. Jadi di kampus kita juga ada beberapa beasiswa yang diberikan kepada masyarakat di sini. Kalau masyarakat lain, kalau di perusahaan-perusahaan mungkin bantuan beasiswa atau mungkin bantuan membangun masjid dan lain-lain. Selanjutnya mempertahankan jati diri dan tidak, dalam artian kamu benar nggak? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Apakah cerdas berkarakter sebagai lulusan Sarah Mutiara atau tidak? Seperti itu. Baru selanjutnya menciptakan persaingan sehat, dalam artian kita harus berbisnis dengan sehat. Kamu jangan melakukan kecurangan. Baru selanjutnya menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, dalam artian setelah kamu menambang di lokasi A, setelah itu apa setelah kamu selesai tambang? Apakah kamu membangun membangun danau buatan agar masyarakat nanti akhirnya bisa juga tetap mencari duit dari situ dan lain-lain. Baru selanjutnya menghindari sifat koneksi, kolusi dan komisi, dalam artian tadi kita bilang no suap. Baru selanjutnya mampu menyatakan benar itu benar, dalam artian yang benar menurut umum itu apa? Itu harus kita katakan benar. Baru selanjutnya menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Selanjutnya konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang disepakati. Baru menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Perlunya etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Makanya sudah ada peraturan perundang-undangan bahwa kalau kamu membuang limbah sembarangan maka kamu akan kena hukuman. Baru selanjutnya ada beberapa masalah yang dihadapi dalam etika bisnis, yaitu pertama sistematik. Kalau kita berbicara sistematik, kita berbicara tentang pernyataan etis yang sering muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi, dalam artian di Indonesia ya mau nggak mau harus nyuap, kalau nggak ya kamu akan lambat melaksanakan kegiatan kamu.
Selanjutnya korporasi, pertanyaan dalam permasalahan korporasi perusahaan. Jadi permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasi perusahaan individual sebagai keseluruhan. Dalam artian kita harus bergerak secara organisasi, bahwa organisasi kita tidak hanya kita tetapi ada karyawan dan lain-lain. Selanjutnya individu. Di sini dikatakan pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk tentang moralitas keputusan, tindakan, karakter dan individual kita. Dalam artian kalau kita sebagai pemimpin, apa yang harus kita buat untuk bisa membuat karyawan kita menjadi sejahtera dan lain-lain. Oke, baik, sampai situ yang bisa saya jelaskan tentang etika bisnis pertemuan kita yang pertama ini. Untuk lebih jelas